Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Kaladinda Tandela bersama rekan saya Sarah Hilda Asifa. Di sini kami akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa Perikatan Islam. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama ada musyawarah. Akar kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah syuro yang berakar dari kata syawaro yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah berarti menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain. Sedangkan ahli bahasa mengungkapkan bahwa istilah syuro berasal dari kata syawaro, musyawaro, yusyawaro yang artinya menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata kerja ini adalah asyaro yang artinya memberi isyarat, tasyawaro yang artinya berunding, saling bertukar pendapat, syawir, musyawarah, dan mutasyawir meminta pendapat orang lain. Jadi, syuro adalah menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan pendapat yang baik disertai dengan tanggapan yang baik pula untuk mencapai kemaslahatan bersama dengan maksud mencapai putusan atas penyelesaian masalah bersama. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah SWT untuk melaksanakannya. Nah, dasar hukum dari musyawarah itu terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Allah dan melaksanakan sholat sedang, mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat di atas menjelaskan anjuran bermusyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dipraktikkan umat Islam dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan umum, sehingga dalam persoalan sengketa ekonomi syariah, musyawarah bisa digunakan sebagai sistem dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian ada landasan hukum alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk musyawarah. Yang pertama itu ada mediasi. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Secara istilah, mediasi merupakan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai perantara ataupun penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator bagi yang berperkara. Mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses mediasi tersebut. Maka, seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting yang seharusnya dimiliki oleh mediator itu adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Diharapkan mediator ini dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada, kemudian mendesain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan. Nah, mediasi ini dilakukan berdasarkan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi dan litigasi sesuai ketentuan pasal 1 angka 7 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, kemudian peran mediasi dalam penyelesaian sengketa sangat penting karena yang pertama, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara. Kalau para pihak menyelesaikan sendiri sengketanya tanpa diadili oleh hakim, maka tugas hakim untuk memeriksa perkara menjadi berkurang. Apabila selesai dengan damai akan mengurangi perkara banding, kasasi, dan PK. Yang kedua,
Penyelesaian sengketa lebih cepat dan lebih murah. Kalau diselesaikan dengan proses ligitasi, maka kemungkinan pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau PK, dan dengan sendirinya proses akan lebih panjang dan memakan waktu yang lama, di samping biaya akan lebih besar. Yang ketiga, memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak selalu diperoleh melalui ligitasi, tetapi juga diperoleh melalui proses musyawarah mufakat. Yang keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Kalau dahulu fungsi peradilan yang menonjol adalah memutus, maka setelah berlakunya Perma nomor 1 tahun 2008, fungsi memutus berjalan seiring dengan fungsi mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak. Yang kelima, mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak. Yang keenam, mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu, bentuk musyawarah yang kedua itu ada konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak atau klien dan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat atau hukum kepada klien dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur non-ligitasi diserahkan kepada para pihak. Nah, asas konseling memiliki beberapa etika yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan konsultasi. Dasar konsultasi tersebut dijadikan pertimbangan. Nah, asas lain yang bisa digunakan dalam konsultasi itu diantaranya ada yang pertama, asas kerahasiaan menjaga rahasia pihak berperkara sebagai bentuk penghargaan sehingga dapat menimbulkan rasa aman, menghilangkan kekhawatiran penyalahgunaan rahasia, dan kepercayaan yang diberikan kepada konsultan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Proses konsultasi tidak mengandung unsur paksaan dan membutuhkan kerjasama yang demokratis antara konsultan dan para pihak yang berperkara. Kerjasama akan terjalin jika dengan suka, rela, dan terbuka menjelaskan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga ada asas kemandirian. Pada akhir konsultasi dan konsultan telah menjelaskan pendapat hukumnya, maka selanjutnya keputusan tetap diserahkan kepada para pihak. Kemudian bentuk musyawarah yang ketiga itu negosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa jalur non-ligitasi antara dua orang yang berperkara atau lebih untuk dikompromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara untuk mencapai kesepakatan bersama. Mencapai kesepakatan bersama yang diharapkan maka perlu memperhatikan beberapa hal dalam bernegosiasi, yakni memahami tujuan yang ingin dicapai, menguasai materi yang akan dinegosiasikan, memahami tujuan dari negosiasi itu sendiri, dan memahami keterampilan teknis bernegosiasi. Proses negosiasi tidak terikat secara formal dan apabila berhasil mencapai sesuatu dan proses negosiasi kan tidak terikat secara formal dan apabila berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak membuat kesepakatan secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kemudian didaftarkan di pengadilan dengan tenggang waktu 30 hari sejak kesepakatan tersebut ditandatangani. Nah, ketentuan negosiasi diatur pada pasal 6 ayat 2, 6 dan pasal 6 ayat 2, ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai dasar untuk mendapatkan pengesahan. Bentuk musyawarah yang keempat yakni konsilasi. Konsilasi adalah usaha perdamaian dengan menggunakan
pihak ketiga yang disebut konsilator dengan mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih. Pertemuan konsilasi bisa juga disebut pertemuan sukarela, yang mana konsilator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan, dan pertemuan konsilasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur pekerjaan, mempekerjakan kembali, ganti rugi uang, dan lain-lain. Konsilasi diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, memuat penjelasan konsilasi sebagai salah satu cara yang digunakan para pihak yang bersengketa sebagai jalan menyelesaikan sengketa. Hasil dari kesepakatan kedua belah pihak melalui konsilasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa dan didaftarkan di pengadilan agama. Kesepakatan tertulis dari konsilasi bersifat final dan mengikat. Bentuk musyawarah yang kelima ada penilaian ahli. Penilaian ahli ini dasarkan ketentuan tentang penilaian ahli berdasarkan pada pasal 1 angka 10 dan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, berdasarkan aturan di atas, maka penilaian ahli bisa dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan meminta bantuan berupa nasihat ahli dan memuat pendapat-pendapatnya. Nah, yang nantinya dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan perdamaian. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa musyawarah itu sebagai cara dalam menyelesaikan permasalahan hendaknya melalui proses musyawarah dengan mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Sedangkan usul atau pendapat mudah untuk dipelajari, dilakukan atau bahkan hasilnya dilaksanakan nantinya. Yang dibicarakan harus diterima akal sehat dan tidak menyusahkan. Hasil musyawarah sesuai dengan kepentingan bersama yang mendatangkan kemaslahatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam musyawarah yakni saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk mengambil keputusan sehingga mendatangkan kemaslahatan, dan jika menghasilkan putusan dalam musyawarah maka menerima hasil putusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik. Kemudian menerima masukan dalam bentuk kritik, usul maupun saran dalam bermusyawarah karena tidak ada unsur paksaan dalam mengambil suatu keputusan sehingga dibutuhkan saling memahami dan menghargai pendapat dari orang lain. Jika nantinya kemungkinannya tidak didapatkan pendapat yang baik atau tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa atau beberapa pendapat dianggap sama baiknya, maka jalan yang ditempuh adalah mencari pendapat yang paling mendatangkan kemaslahatan. Musyawarah jika ditilik dari berbagai hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, tidak ada yang menjelaskan sistemnya secara mendetail, sehingga para yang berperkara bisa mengambil cara atau bentuk baru dalam musyawarah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Beberapa yang diberikan di atas hanya sebagian saja, sehingga bentuk musyawarah apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat digunakan selama mendatangkan kemaslahatan. Kemudian ada manfaat musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-liquidasi. Yang pertama, sistem penyelesaian sengketa dengan bersifat informal, sederhana, dan fleksibel. Yang kedua, menggunakan biaya yang ringan karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh pihak yang berperkara sendiri. Yang ketiga, kemenangan didapatkan dari kedua belah pihak sehingga tetap terjalin silaturahmi demi terwujudnya keadilan sosial
rahmatan lil alamin. Yang keempat, para pihak menyelesaikan konflik dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Arbitase atau tahkim sendiri berasal dari kata hakama. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Lembaga arbitase penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah Badan Arbitase Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BANI. Tujuan didirikannya adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Selanjutnya, Badan Arbitase Muamalah Indonesia, yang biasa disingkat BAMUI. Tujuan didirikannya yang pertama adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut. Yang terakhir adalah Badan Arbitase Syariah Nasional atau Basarnas yang berdudukan di DKI Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain. Badan ini sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan MUI ialah lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Selanjutnya, pengadilan. Pengertian dari pengadilan secara harfiah antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih, berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa umum untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Proses penyelesaian sengketa itu harus melewati beberapa tahap. Salah satu proses yang paling penting adalah pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu ikrar. Ikrar itu pengakuan para pihak mengenai adanya tidak sesuatu. Yang kedua, syahadat atau persaksian. Yang ketiga, yamin atau sumpah. Yang keempat, ridah atau murtad. Yang kelima, maktubah atau bukti-bukti tertulis seperti akta atau surat keterangan. Selanjutnya, tabayun atau upaya perolehan kejelasan dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa. Yang terakhir, alat bukti bidang pidana seperti pembuktian secara kriminologi.